Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ma ba'd. Jemaah sekalian dan para talabatul ilmi dari masjid dan SMP IT ya Al-Ihsan yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali Allah berikan kehidupan ya, Allah berikan kita kembali kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan, maka kita harus bersyukur dan manfaatkan apa yang telah Allah berikan sebagaimana juga apa yang telah Allah bebankan dan perintahkan kepada kita semua. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan dari kitab kita, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus dan juga Al-Bahrul Ra'iq ya, Bahrul Ra'iq karya dari Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan kita telah menyelesaikan pada kesempatan yang lalu tentang nutrisi atau sebab-sebab yang bisa menghidupkan hati seseorang. Ya, karena hati itu bisa mati ya, bisa sakit ya. Tapi yang jadi masalah terkadang si pemilik hati itu selalu merasa sehat, tidak merasakan hatinya sakit. Justru itu tanda-tanda bahwa dia hatinya sakit ya. Kalau orang merasa bagus terus, sehat terus hatinya, itu menunjukkan dia hatinya sakit ya. Kemudian selanjutnya pembahasan yang disebutkan oleh mu'allif ya, beliau membawakan tentang masalah az-zuhud ya. Az-zuhdu fi dunya wa bayanu hiqaratiha, yaitu artinya adalah zuhud kepada dunia ya. Zuhud terhadap dunia dan penjelasan akan kehinaan daripada dunia ya. Zuhud kepada dunia dan juga kehinaan dunia. An Abi Al-Abbasin Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an Abi Al-Abbasi Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidihi hasanah. Dari sahabat Al-Abbas Sahal bin Sa'idi radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, berkata, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku kepada sebuah amalan yang apabila aku mengerjakan amalan tersebut, maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Nah, ini permintaan dari sahabat, dari seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, dan permintaannya tidak tanggung-tanggung. Dia minta ditunjukkan sebuah amalan yang jika dia amalkan amalan tersebut, maka Allah mencintai dia. Nah, ini penting ya. Bagaimana seorang hamba mencari keridhaan dan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini hakikat al-ibadah. Bukan kita yang ngaku-ngaku cinta pada Allah, tapi apakah Allah yang cinta pada kita atau enggak? Nah, ini jadi problem ya. Maka hendaklah
Kita harus terus ya, mencari kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bukan hanya kecintaan pada Allah, tapi juga kecintaan manusia. Jadi sebuah amalan yang akan menjadikan dia dicintai Allah dan juga dicintai manusia. Maka Rasulullah SAW berkata, "Izzat fi dunya yuhibbukallah." Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah pun akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu dari apa-apa yang ada pada manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Ya, hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga yang selainnya dengan sanad yang hasan. Apa maksudnya ya mas sekalian rahmati dimuliakan Allah ya di hadis yang mulia ini, engkau zuhud kepada dunia. Ya, ini akan dijelaskan di kitab ini. Secara garis besar ya dikatakan seorang zuhud kepada dunia, ya, dia meninggalkan dari dunia apa-apa yang tidak ada bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat bagi kepentingan akhiratnya. Ama itu berguna bagi akhiratnya, maka baru dia ambil dari dunia. Ya. Kemudian dan zuhudlah kamu dari apa yang ada pada manusia. Artinya dia merasa cukup dan qanaah ya, dan tidak meminta-minta dari manusia. Ya. Menjaga kehormatan dirinya, maka manusia pun akan menyukai dia. Karena kalau ada orang yang suka minta-minta, ya, suka bentar-bentar, ya, nggak bisa tenang kalau manusia memiliki kenikmatan, kemudian dia gelisah karena dia tidak punya. Nah, ini bukan sifat zuhud kepada apa yang ada pada manusia dari harta-harta mereka atau kekayaan mereka yang lainnya. Tapi seorang yang zuhud dari apa yang ada pada manusia, dari kekayaannya, yaitu orang yang tidak merasa kekurangan ketika melihat orang lain. Dia qanaah, dia menjaga al-iffah, dia menjaga kehormatan dirinya dari menghinakan dan meminta-minta pada manusia. Maka zuhud ini, zuhud kepada dunia dan zuhud kepada apa yang ada pada manusia, tentunya kedua-duanya dunia yang ada pada manusia, ya. Karena pada dunia dan pada manusia ini yang ada di pada manusia pasti bagian dari dunia. Tapi Nabi khususkan yang satu ya, dunia pada umumnya, yang satu lagi apa yang ada pada manusia. Ketika dunia itu jadi milik orang lain, ya, tidak datang kepada dirinya. Ini berbeda tentunya. Kemudian beliau mengatakan wa hadzal hadits yadullu ala anna Allah yuhibbu zahidina fid dunya. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang zuhud di dunia. Ya, karena Nabi mengatakan kalau kamu zuhud di dunia, Allah akan mencintaimu. Wa qala idza kanat mahabbatullah hiya afdal maqamat fazuhdu fid dunya huwa afdalul ahwal. Dan apabila kecintaan Allah dia adalah afdalul maqamat, ya, sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya kedudukan, maka zuhud kepada dunia adalah afdalul ahwal, maka itu adalah keadaan yang paling utama, kondisi yang paling utama. Maksudnya di sini adalah kalau Allah mencintai dia, dicintai Allah adalah afdal, perkara yang paling afdal, kedudukannya paling tinggi, ya. Maka kalau dia zuhud, maka itu juga adalah keadaan yang paling tinggi. Karena kecintaan itu perkara yang paling tinggi, kemudian zuhud adalah perkara yang Allah cintai, maka dengan sendirinya zuhud juga menjadi keadaan yang paling tinggi. Dikarenakan kecintaan Allah adalah kedudukan yang paling tinggi. Wa zuhdu huwa insirafu ragbat an shay'in ila ma huwa khairun minhu. Amama al-ilmi al-muthmir li hadhihi al-hal fa huwa al-ilmu bi kawni al-matruku haqiran bil idafati ila al-ma'khudh. Maka kemudian beliau mengatakan yang namanya zuhud adalah insirafu raqbah an shay'in ila ma huwa khairun minhu. Zuhud itu adalah seseorang berpaling dari apa yang dia cintai kepada apa yang baik baginya. Perhatikan di sini ya. Terkadang kita mencintai sesuatu
ya, menginginkan sesuatu tapi belum tentu itu baik ya, bagi dunia dan akhirat kita. Nah, ini penting ya, tiap melakukan sesuatu kita pertimbangkan. Mungkin kita senang, suka, tapi baik, bagus nggak buat akhirat? Jangan-jangan malah berakibat menghancurkan akhirat. Ila ma huwa khairu minhu. Dia berpaling kepada yang lebih baik dari apa yang dia cintai. Wa amal dan adapun ilmu yang dia ilmu yang berbuah ya, ilmu yang membuahkan perkara ini adalah ilmu biqauni matrukul haqiran bil idafati ila al ma'khudh. Maka ilmu tersebut adalah ilmu yang mampu meninggalkan sesuatu haqiran disebabkan sesuatu tersebut adalah perkara yang dia anggap hina. Jika dikaitkan dengan apa yang dia pilih atau dia ambil. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau seorang dikatakan memiliki ilmu, maka ilmu yang bisa melahirkan zuhud itu ya, adalah ilmu di mana ilmu tersebut mampu meninggalkan ya, sesuatu yang dia cintai tadi, tapi haqiran, tapi dia anggap itu hina. Jadi meninggalkan sesuatu yang dia anggap hina jika dibandingkan apa yang dia ambil, yaitu perkara yang baik dan diridhai Allah. Paham sampai sini ya maksud beliau? Jadi ilmu yang bisa melahirkan seorang melihat sesuatu itu yang bagus, yang indah, yang manusia pasti condong padanya, maka dianggap itu hina jika dibandingkan apa yang dia ambil daripada kebaikan akhirat dan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Nah, ini zuhud. Bisa jadi hatinya condong kepada sesuatu ya, yang dia suka. Ya, manusia pasti suka pada sesuatu. Suka makan daging misalnya, suka makan yang lain misalnya contoh. Tapi kan belum tentu baik buat kesehatan kalau dia punya penyakit penyakit kolesterol atau apa, dia makan makanan nasi padang yang banyak lemaknya, dia suka pasti. Tapi dia berpaling dari itu menuju apa yang bagus buat dia. Makan rebus-rebusan misalnya ya, sayuran. Mungkin nggak enak, tapi itu baik buat dia. Ya. Dibandingkan apa? Dibandingkan tadi antara makanan yang enak ini dengan makanan yang mungkin dia tidak sukai. Jika dinisbatkan keduanya, maka kita akan memilih yang tidak dia sukai akan tapi baik. Atau zuhud. Faman arfa ana ma indallahi baqin wa ana al-akhirata khairu wa abqa kama ana al-jauhar khairu wa abqa min ath-thalj. Kata beliau, barang siapa yang mengetahui bahwa apa yang di sisi Allah itu adalah sesuatu yang kekal, dan adapun akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal, seperti jauhar, seperti perhiasan, lebih baik dan lebih kekal, lebih tahan lama daripada salju. Wa dunya kal sal mawdu'un fi syams la yazalu fi dhubani ila inqiradi wal akhiratu kal jauhar alladhi la fana'a lahu. Ya. Jadi dia katakan bahwa dunia itu kayak salju yang diletakkan di bawah matahari. Dan dia pasti akan mencair sampai akhirnya nanti habis, ya, hilang secara sedikit demi sedikit hilang. Adapun akhirat itu adalah perhiasan, permata. La fana'a lahu, ya, tidak akan binasa, kekal selama-lamanya. Biqadri yaqin bitafawut baina dunya wal akhirah. Ya. Dengan kadar keyakinan, dengan adanya perbedaan ya, antara dunia dan akhirat. Waqad madaha al-Quran az-zuhda fi dunya wa dhamma raqbata fiha. Faqala ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi perkara zuhud ini perkara tafawut, pertimbangan adanya perbedaan antara dunia dan akhirat. Ini inti zuhud ya. Inti zuhud itu adalah bil idhafati, yaitu dengan menimbang jika kita kaitkan mana yang lebih utama, dunia dan akhirat gitu.
dalam setiap perkara kita. Ini inti zuhud nih. Ya. Maka beliau membawakan ayat di sini, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka itu tu'thiruna al-hayata ad-dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Qala ta'ala turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah. Mereka ingin perhiasan ya, dunia, benda-benda dunia, hak milik, kekayaan daripada dunia, akan tapi Allah menginginkan akhirat. Ya. Kenapa menginginkan akhirat? Daripada dunia? Bisa jawab Pak? Bisa jawab? Apa? Bisa jawab? Ya tadi dibilang karena akhirat lebih kekal dan lebih baik. Kenapa kita ambil yang lebih buruk? Itu pertanyaannya kan. Nah, wa amal ahadits fi dhammi dunya bayanu haqaratiha inda kathiratun jiddan. Dan hadis-hadis yang fi dhammi dunya, hadis-hadis yang mencela dunia dan menjelaskan akan kehinaannya di sisi Allah, itu banyak sekali kata beliau. Ya. Dan hadis salah satunya beliau bawakan yang dari hadis Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi wan nasu kana fataihi famara bi jaddi asaq maitun fatanawaluhu fa'akhadha bi udhunihi faqala ayyukum yuhibbu an hadha lahu bi dirhamin faqala ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi qala atuhibbuna annahu lakum قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال الله تعالى فقال والله للدنيا أهون على الله من هذه عليكم. Jadi hadis Muslim menyebutkan suatu saat para sahabat ini sedang bersama Rasulullah melewati pasar, kemudian menemukan sebuah bangkai kambing yang cacat. Bangkai sudah mati dalam keadaan cacat. Kemudian beliau mengambilnya dengan kemudian memegang telinga dari bangkai tersebut. Kemudian Nabi berkata, siapakah di antara kalian yang menyukai hewan yang udah mati dan cacat ini? Dan mau lahu bidirhamin, mau enggak beli 1 dirham nih binatang udah cacat ini, udah mati ya. Kemudian para sahabat mengatakan, kita tidak suka. Malah anahu lana bisyai, enggak ada sesuatu yang bernilai dari hewan tersebut. Apa yang bisa kita perbuat dengan binatang yang seperti itu? Udah mati, kemudian bangkai, kemudian cacat. Kemudian Nabi mengatakan, atuhibuna anahu lakum, mau enggak ini saya kasih kepada kalian, gratis gitu. Kemudian kata sahabat, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah, kalaupun dia hidup itu cacat. Bagaimana apalagi dia kalau mati, kata sahabat. Maka Nabi mengatakan, faqala wallahi la dunya ahwanu Allah. Ketahuilah demi Allah bahwa dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di sisi kalian. Ya, gitu, jadi dikasih gambaran ya, dan ini kebiasaan di agama kita, di Al-Quran maupun di hadis sering dikasih permisalan dan perbandingan. Nah, ini perkara yang harusnya sangat logis ya, cara berpikir logis salah satunya seperti ini, berhujah yang nggak mungkin ditolak dengan akal sehat ya. Kalau kambing atau binatang yang cacat kemudian bangkai lagi dijual 1 dirham, apalagi dikasih gratis nggak mau. Apalagi masalah dunia ini lebih rendah lagi ketika kalian menolak binatang yang sudah mati dan cacat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Gimana? Otak kita pasti harusnya bisa menerima ya dengan perbandingan seperti itu. Ya, cukup itu secara logika untuk bisa berpikir ya. Wa aidan an Mustawrid Ibn Shaddad Al-Fahri
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma dunya fil akhirati ila mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyanzur bima yarja. Falyanzur bima yarja. Wa kharajahu Tirmidzi min hadits Ibnu Sahal bin Sa'id ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga hadis yang selainnya dari Mustawrid ya, bin Shaddad Al-Fahri ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkata, tidaklah dunia fil akhirati illa kecuali seperti apa yang kalian jadikan dari jari kalian di dalam lautan. Ya. Kalian jadikan maksudnya kalian celupkan jari kalian ke dalam lautan. Falyanzur bima yarja, maka perhatikan apa yang kembali dari jari tersebut. Jadi kalau jari kata Nabi masukkan ke dalam lautan, maka lihat apa yang kamu dapati ketika kamu mengambil kembali jari kalian. Kira-kira airnya sedikit yang tersisa di jari. Nah, itulah perbandingan antara dunia dan akhirat. Law kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha surbatan ma'in wa sahahahu. Ya, seandainya dunia itu ta'dilu ya, menyamai sebanding dengan apa yang di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk. Jadi kalau seandainya di sisi Allah dunia itu nilainya sama atau sebanding dengan sayap seekor nyamuk, masaqal kafiran minha syurbatan ma', maka orang kafir itu enggak akan dapat minum walaupun cuma seteguk. Paham ya maksudnya? Jadi kalau nilai dunia di sisi Allah itu sama dengan sayap seekor nyamuk, berarti hina ya. Masaqal kafiran minha syurbatan ma', orang kafir itu enggak dapat minum. Enggak dapat minum karena Allah anggap masih bagus, tapi ukurannya sayap seekornya nyamuk. Berarti dunia lebih rendah. Buktinya dikasih orang kafir lebih dari cuman minum. Berarti nggak ada nilai. Antum kalau sesuatu yang antum nggak ada nilainya, antum singkirkan aja, nggak peduli ya, silahkan aja ambil. Tapi kalau itu bernilai, antum nggak akan berikan ke orang lain. Dan itu nilainya cuman senilai dengan satu lembar sayap seekor nyamuk. Wah, ini orang pelit ya misalnya. Sedikit aja dia nggak akan kasih orang. Secuil dari sayap ekor nyamuk dia nggak kasih, saking dianggap berharga. Ya, tapi kalau nggak ada harganya, ini cuman sayap seekor nyamuk, nggak ada nilainya. Nah, itulah dunia. Makanya orang kafir bisa dapat lebih dari sekedar minum. Saking bukan karena mulia ya, itu bukan karena mulia. Ya, orang dapat dunia karena Allah anggap nggak ada gunanya, ambil aja gitu, ya, ambil aja. Makanya ketika orang dapat musibah, tidak diberikan barang yang hina, tapi diberikan musibah, misalnya agar dia mendapatkan yang lebih baik. Dengan musibah itu tergugurkan dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya di akhirat. Tentunya itu lebih baik. Wa qala Yunus bin Musayyib فالزهد هو إعراض عن شيء لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه يقال شيء زاهد أي قليل حقير. Maka yang namanya zuhud dia adalah berpaling dari sesuatu ya. Dikarenakan sesuatu itu adalah suatu hal yang kecil, yang sedikit, wa ihtiqar, dan suatu hal yang hina, wa irtifa'u himmatu anhu ya, dan menghilangkan himmah ya, keinginan pada barang yang hina tersebut. Maka seorang dikatakan seorang yang zahid apabila dia seorang yang qalil, yang hakir ya, seorang yang menghinakan dan merendahkan dirinya ya. Nah, wa qala Yunus bin Maisarah laysa zahadatu fi dunya bitahrimil halal
ولا إضافة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء أن يكون ما دحك في ذمك في الحق سواء. Beliau mengatakan, Yunus bin Maisarah, ya, dan tidaklah kezuhudan itu terhadap dunia bitahrimil halal, ya, dengan sekedar mengharamkan suatu hal yang halal. Jadi kata beliau, yang namanya zuhud itu bukanlah sekedar zuhud kepada dunia, bukanlah sekedar mengharamkan sesuatu hal yang halal, juga bukan menyia-nyiakan harta. Jadi perhatikan di sini, ya, beliau sebutkan secara ringkas, ya, yang namanya zuhud itu bukanlah hanya sekedar mengharamkan yang halal. Ini halal antum haramin. Nah, bukan semata-mata itu. Atau menyia-nyiakan harta, ya, karena dianggap tidak berguna, artinya hartanya disia-siakan, ya, uangnya dihambur-hamburkan, dibuang, ya, atau tidak dia gunakan. Akan tapi yang namanya zuhud pada dunia adalah apa yang engkau jadikan apa yang di tangan Allah awthaq minka, ya, lebih pasti dari apa yang ada pada dirimu dan apa ada yang ada di tanganmu. Paham maksudnya, ya? Di tangan Allah berarti akhirat. Itu lebih awthaq, lebih pasti dari apa yang ada di tangan kita. Tangan kita tidak pasti. Besok hilang, besok habis, tapi yang di sisi Allah, ya, di tangan Allah itu adalah suatu hal yang pasti dan kekal. Dan engkau menjadikan ketika engkau terkena musibah dan ketika engkau tidak terkena musibah adalah sama. Jadi engkau ketemu musibah atau enggak kena musibah itu sama saja. Wa yakuna dan menjadikan apa yang madihaka wa dhammaka fil haqqi sawa. Dan engkau menjadikan orang yang mencelamu, orang yang memujimu dan orang yang mencelamu adalah sama. Jadi ada 3 yang beliau sebutkan nih, Yunus bin Maisarah. Pertama, yang namanya zuhud, beliau mengatakan engkau meyakini apa yang ada di sisi Allah itu lebih pasti daripada apa yang ada di sisimu. Yang kedua, engkau menjadikan ketika engkau terkena musibah dan tidak terkena musibah itu sama, nggak ada bedanya. Kemudian yang ketiga, engkau menjadikan antara pujian orang dan juga celaan orang itu sama. Nah, ini namanya zuhud. Jadi menurut beliau ada 3 aspek, ya. Pertama, meyakini apa yang di sisi Allah, ya. Kedua, beliau mengatakan jika terkena musibah atau tidak terkena musibah sama saja. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika dicela atau dipuji oleh manusia, maka itu juga menurut beliau sama. Ya, paham sampai sini? Ya. Yang pertama, keyakinan akan akhirat di sisi Allah besar, kuat, ya. Yang kedua, ketika Allah ambil kenikmatan dari dia, kena musibah, dia tetap biasa-biasa aja. Karena apa? Karena itu memang yang ada pada diri dia yakini, ya, hanya sementara. Sedangkan ketika dikenakan musibah itu adalah dia mendapatkan perkara yang abadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, antara pujian dan celaan manusia sama, karena dia tidak tertarik dengan pujian dan nama baik dan kemasyhuran, ya. Nggak cari apa yang ada pada manusia, ya, zuhud kepada manusia, pujian manusia, itu nggak dia cari, ya. Maka dia ketika dipuji ataupun dicela, maka itu adalah menurut dia tidak ada bedanya. وفسر الزهد في الدنيا زهد في الدنيا بثلاثة أشياء
kulluha min a'malil qulubi la min al-a'malil jawari. Perhatikan di sini ya. 3 hal semuanya itu termasuk amalan hati. Ya, amalan hati. Jadi yang namanya zuhud itu awalnya adalah amalan hati. Bukan sekedar apa yang kita lihat secara zahir. Walihada kana Abu Sulaiman yaqul la tashhad li ahadin bizuhud. Janganlah engkau, berkata Abu Sulaiman, janganlah engkau menyaksikan bahwasannya orang tersebut adalah sudah zuhud. Dikarenakan zuhud adalah amalan hati. Ngelihat orang kayaknya sederhana hidupnya, wah ini orang zuhud ya, gitu. Enggak mau cari dunia, hidupnya terlantar misalnya ya. Wah ini orang udah zuhud nih. Nggak bisa nih semata-mata. Kalau kita ngeliat orang kaya, ya hartanya melimpah, wah kita bilang ini orang nggak zuhud. Nggak bisa semata-mata seperti itu untuk mensaksikan. Dikarenakan masalah zuhud adalah masalah hati seseorang yang tidak mungkin kita lihat. Nah, ini menunjukkan bahwa perkara yang zahir tersebut nggak bisa jadi patokan. Bisa jadi orang yang kaya raya itu lebih zuhud daripada orang yang miskin melarat ya, bisa jadi. Karena hatinya mungkin dia tidak cintai apa yang dia miliki sepenuhnya. Dia sadari benar ini adalah amanah titipan dari Allah tabaraka wa taala. Enggak punya himmah, enggak punya tekad, enggak punya impian dari kekayaan dunia, tapi Allah berikan kepada dia. Ya ada manusia yang memang mudah ya, dapat hartanya mudah, lahir dari orang-orang kelompok tertentu ya, level elit misalnya, dia nggak perlu capek-capek Allah udah kasih. Ada orang yang lahir dari kelas bawah misalnya, dia harus kerja keras untuk mendapatkan itu. Nah, bisa jadi orang yang kecil ya, orang yang kelihatannya susah, miskin, himmah dunianya, kecintaan pada dunianya luar biasa itu. Sudah nggak punya tapi masih terus pikirannya dunia. Dunia terus pikirannya. Nah, sampai akhirnya dia meninggalkan apa yang lebih baik buat dirinya. Nah, ini yang penting ya perbandingannya. Kalau orang dikasih kelebihan harta banyak tapi dia tetap dermawan, dia rajin datang ke kajian, dia belajar thalabul ilmi. Nah, ini baru ini luar biasa ya. Coba aja dites ya akhi, anak pinjam uang 10 juta gitu kan. Apa reaksinya? Kayak gitu. Padahal uangnya miliaran ya, ada orang minjem 10-20 juta, dia mikir lama banget. Sebentar ya, anak pikir 3 hari dulu gitu. Padahal ya mungkin uang yang banyak itu sudah dia bagi-bagikan, dia siapkan pada orang miskin. Nah, itu yang dilakukan para sahabat yang kaya raya ya. Bahkan Nabi SAW ya, kayaknya paling kaya ya Nabi SAW ya. Sebenarnya dari ghanimah aja udah dapat 1/5, nggak ngapa-ngapain tuh. Ada berapa perang zaman Rasulullah? Ada 98 atau 89 ya perang. Itu pasti kaya lah ya, belum pemberian hibah dari pembesar-pembesar atau dari para sahabat. Tapi antum lihat ya hidupnya ketika meninggal ngegadein apa namanya ini? Baju besinya. Meninggalnya garain baju besi yang harusnya dia kaya ya. Terkadang beliau minjem uang ya, minjem uang. Nah, ini minjem uang kepada orang Yahudi hanya untuk makan, nggak buat apa-apa atau bantu orang lain. Nah, ini luar biasa ya. Saya kira susah nyari orang seperti ini. Nah, atau antum bilang Nabi siapa? Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman nggak zuhud karena raja kayaannya luar biasa. Ini nggak zuhud nih Nabi. Ya, tentunya tidak bisa ya dilihat seperti itu. Nah. Wa yakuna al-'abdu bima fi yadi awthaq minhu bima fi yadi fi nafsihi wa hadha yansha'a min sihhatul yaqin. Ya. Yang pertama tadi yang menjadikan apa yang di tangan Allah itu awthaq ya, lebih pasti dari apa yang ada pada dirinya. Maka inilah tidak lahir kecuali dari keyakinan yang sangat kuat. Ya, antum punya keyakinan yang sangat kuat. Nah,
Saya lewatin saja biar cepat ya. Nah. Faqala Fudail asl zuhdi ridha 'anillahi azza wa jalla wa qala al-qunu'u huwa zahid wa huwa al-ghani faman haqqaqa al-yaqin wathaqa billah fi amrihi fi umurihi kulliha wa radiya bi tadbirihi lahu wa anqata'a 'an ta'alluq bil makhluqin raja'an wa khawfan wa wada'a dhalika min talabi dunya bil asbabil makruhah wa man kana kadhalika kana zahidan haqqan wa kana man aghna an-nas wa in lam yakun lahu shay'un min ad-dunya kama qala Ammar radhiyallahu an kafa bil mauti wa'idhan wa kafa bil yaqini ghina wa kafa bil ibadati shughlan. Falakan bil ghina wa kafa bil ibadati shughlan. Maka berkata Fudail, pokok dari zuhud adalah ridha dari apa yang Allah berikan. Dan berkata dan qala dia adalah qanaah, adalah zuhud ya. Orang yang qanu, orang yang qanaah dia adalah zuhud, orang yang zuhud. Wa huwal ghina, dan dia adalah orang yang kaya. Ya. Barang siapa yang meyakinkan keyakinan dan juga yakin atau percaya kepada Allah dalam segarap urusan dia semuanya, dan dia ridha dengan apa ya pengaturan yang Allah atur, Allah tentukan buat dirinya, dan dia terputus dari terkaitan kepada makhluk ya, dikarenakan dia berharap dan takut kepada Allah tabaraka wa taala, dan dia meletakkan zalika ya, perkara, dan dia menjadikan atau meletakkan perkara tersebut bagian dari mencari dunia yang merupakan sebab-sebab yang bila asbabi makruha, dengan cara-cara atau sebab-sebab yang tidak disukai oleh Allah tabaraka wa taala. Wa man kana kadzalika kana zahidan haqqan, dan barang siapa yang melakukan tersebut maka dia adalah orang yang zuhud yang sebenarnya ya. Jadi beliau mengatakan orang yang zuhud itu orang yang ridha, orang yang qanaah. Maka barang siapa yang menerapkan keyakinan dan juga percaya bahwa segala urusannya itu kepada Allah tabaraka wa taala, dan dia ridha dengan pengaturan Allah, dan dia memutuskan dari ketergantungan kepada makhluk ya, dalam rangka dia berharap ya, dapatkan pahala dan juga takut dari azab Allah tabaraka wa taala, dan dia menjadikan meletakkan dari segala perkara-perkara min talabi dunya, dari mencari dunia adalah sebab-sebab yang makruh ya. Jadi sebab-sebab mencari dunia yang dibenci dia tinggalkan. Maka barang siapa yang menerapkan perkara hal tersebut, dia adalah orang yang zuhud yang sebenarnya ya, orang yang zuhud sebenarnya. Jadi bukan masalah harta yang dia miliki, tapi keyakinan bahwa harta yang dia miliki itu nanti akan habis, dan apa yang di sisi Allah adalah itu yang kekal, dan dia ridho kalau hartanya itu misalnya Allah cabut atau Allah suruh zakatkan, sedekahkan, dia tidak ada masalah sama sekali ya. Dan dia sudah terputus hubungannya sama manusia, terputus dari mengharap kepada manusia dan mengharap dan takut hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan dia nggak cari-cari cara-cara kehidupan mencari dunia dari jalan-jalan yang dibenci dari Allah tabaraka wa taala. Maka orang yang menerapkan hal tersebut, maka dia adalah orang yang zuhud, dan dia aghnan nas, dan dia adalah orang yang paling kaya, walaupun dia tidak memiliki apapun dari dunia sedikit pun ya, tapi dia adalah orang yang kaya. Maka seperti apa yang disebutkan oleh Ammar, kafa bil mar'i wa'idhan, cukuplah kafa bil mauti, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran, dan cukuplah keyakinan itu adalah ghina ya, dan cukuplah keyakinan itu adalah kekayaan, dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan. Jadi perkataan Ammar radhiyallahu an mengatakan cukuplah mati sebagai pelajaran, dan cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah beribadah itu sebagai kesibukan. Tiga ya, beliau katakan mati itu pelajaran, kemudian juga yakin
yakin adalah kekayaan seseorang, bukan hartanya, keyakinan dia kepada Allah. Kemudian ibadah itu sebagai kesibukan. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-yaqin alla tarda an-nas bi saqtillah wa la tahsudu ahadan ala rizqillah wa la taluma ahadan ala ma lam yu'tika Allah fa inna rizqallah la yusawiqu hirsul haris wa la yarudduhu karahatu karih fa inna Allah bi saqtihi wa ilmihi bi qasdihi wa ilmihi wa hikmatihi ja'ala ruha wal farah fil yaqin wa ridha wa ja'ala al hamma wal hazan fi saqti wa syak. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud, yakin adalah la tardun nas bisaqatillah, tidak mencari keridhaan Allah dengan kebencian Allah. Itu yang namanya yakin, kata Ibnu Mas'ud. Kamu tidak mencari keridhaan manusia dengan melalui apa yang Allah tidak sukai. Dan tidak iri kepada siapapun juga dari rizki yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, jadi yang pertama, yang namanya yakin adalah dia tidak mencari keridhaan manusia dengan perkara yang atau dengan cara yang Allah benci. Kemudian dia tidak iri dari rezeki yang Allah berikan kepada siapapun juga. Dan dia tidak mencela seorang pun dari apa yang tidak diberikan Allah padanya, pada orang tersebut. Ya, dia nggak cela orang miskin, dia cela orang miskin. Males soalnya. Orang males kayak gini, orang Islam males gitu. Misalnya itu cela, dia rendahin. Lah, rezeki itu ya orang males saja ada yang kaya ya. Ada yang banyak rezekinya. Nah, karena sesungguhnya rezeki tidak bisa ya orang yang harus haris, orang yang bersungguh-sungguh itu belum tentu Allah berikan rezeki. Dan juga Allah tidak yarudduhu karahatun karaha. Ya. Dan Allah tidak bisa orang yang membenci itu, yang tidak mau menerima harta, tidak bisa menolak jika Allah ingin berikan. Ya. Karena sesungguhnya Allah dengan biqistihi, dengan keadilannya, dan juga dengan ilmunya, dan juga dengan hikmah Allah, maka Allah jadikan ar-ruh wal farah, ya, kesenangan dan kegembiraan fil yaqin wa ridha, ya, pada keyakinan dan juga keridhaan. Dan Allah jadikan alham, ya, wal hazan, kesedihan dan juga kegelisahan, fi sukhti wa syak, dalam kebencian dan juga keraguan. Sukhti wa syak. Jadi Allah itu menjadikan itu semua yang memberikan rezeki kepada orang yang Allah sukai dan Allah kehendaki, itu berdasarkan keadilan, ilmu dan juga hikmah Allah tabaraka wa taala. Maka Allah jadikan rasa bahagia, ya, dalam keyakinan dan keridhaan, dan menjadikan kegelisahan dan juga kesedihan dalam kebencian kepada Allah dan juga dalam keadaan keraguan. Ya, wallahu taala alam, ya, mungkin ini masih banyak ya di sini. Nanti mungkin insyaallah di kesempatan yang akan datang saya akan lanjutkan. Ini baru poin 1 ya, tentang besarnya keyakinan yang apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala dari apa yang ada pada dirinya. Nah, dan ini juga disebutkan maknanya masuk ke dalamnya seorang yang ridho, ya, dengan apa yang telah Allah tentukan, ya, dan juga qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ini baru poin 1. Poin yang kedua itu berkaitan dengan masalah ketika Allah berikan dia musibah. Kemudian yang ketiga, ketika dia pada di sisi manusia, dari manusia, dia dapat pujian, dapat celaan, itu juga dia tidak ada masalah, ya. Dianggap itu sama saja. Nah, maka kalau kita mau zuhud, kita
Harus bisa menerapkan 3 yang tadi, ya. Apa yang kita diberikan Allah sesuatu, apapun juga kita yakini bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih pasti. Ketika kita dapat musibah, ya, maka kita yakini juga bahwa musibah itu adalah kebaikan. Ketika kita tidak dapat musibah, maka kita yakini juga itu kebaikan. Sama, dia bersyukur, sibukkan dirinya dengan ibadah. Ketika dia dicela manusia, dia katakan nggak ada masalah karena celaan itu bukan itu yang saya cari, pujian bukan yang saya cari. Maka bagus dicela, mungkin malah pikiran dia. Karena dengan dicela, seorang akan merasa tahu dirinya, ya, bahwa dirinya penuh kekurangan. Kalau dipuji bikin orang lupa, ya. Ya, bahkan banyak ya para ulama-ulama itu kalau dipuji ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan gembira. Dipuji manusia dia, wah ini bahaya, bisa merusak keimanan dan bikin dia ujub terhadap apa yang sedikit yang Allah berikan pada dirinya, sedangkan yang di sisi Allah itu lebih pasti dan lebih kekal. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Nggak ada? Kalau ada saya selesaiin sedikit ya, sampai 3 poin ini selembar doang. Yang kedua, yakuna al-abdu idza usiba bi musibatin fi dunya min dhahabin malin aw waladin aw ghairi dhalika wa arghaba fi thawabi dunya fi thawabi dhalika mimma dhahaba minhu min ad-dunya wa an yabqa lahu wa hadha aidan yansa'u min kamalil yaqin. Yang kedua adalah seorang yang hamba apabila dia mendapatkan musibah di dalam dunia, ya, min zihabin, dari harta, emas ataupun harta, atau pada anaknya atau yang selainnya, maka dia berharap kepada pahala di sisi Allah dari apa-apa yang telah diambil oleh Allah dari dirinya, ya. Dunia, dari bagian dunia. Wa an yabqa lahu, ya, dan dia mengharap apa yang kekal di sisi Allah. Wa hadza nasha'a min kamal yakin, dan ini juga muncul dari keyakinan yang sempurna. Ya, jadi intinya keyakinan. Hanya saja di sini dibagi lagi menjadi musibah pada dunia. Karena bisa jadi kalau itu harta, ya dia tetap yakin, wah sudah dapat harta, ya yakin di sisi Allah lebih besar. Tapi gimana kalau dapat musibah sebaliknya? Maka dia tetap, ya, mengharapkan pahala yang dia yakini lebih utama dan lebih besar di sisi Allah dari apa yang Allah ambil dari dirinya. Ya, pertama diberi, sekarang diambil. Nah, berkata Ali radhiyallahu anhu, man zahada fid dunya hanat alaihi musibah. Barang siapa yang zuhud di dunia, maka musibah itu kelihatannya kecil, remeh, hina. Itu yang namanya orang yang zuhud. Ya, ketika dapat musibah, dia lihat musibah itu hal yang kecil. Berkata ba'da salaf, laula musa'ib dunya la waradna walordana al-akhirah minal mafalis. Kalaulah bukan dari musibah dunia, maka kita akan datang di hari akhirat itu bagian dari orang-orang yang bangkrut. Paham maksudnya ya? Kalaulah bukan karena musibah dunia, kita di akhirat itu datang dalam keadaan bangkrut. Jadi dengan musibah itu bikin dia tidak bangkrut. Ya bangkrut harta, mungkin pahalanya dia itu yang dia kira banyak ternyata nggak ada di nilainya di sisi Allah, maka Allah kasih musibah. Dengan musibah itu kalau dia ridha, maka yang tadinya bangkrut bisa tertutupi. Ini perkataan para salaf. Jadi musibah penting, ya. Jangan-jangan kita bangkrut, ya, pahala kita tidak ada nilainya di sisi Allah, maka dengan musibah itu akan tertutupi.
Nah, ini hanya perkataan-perkataannya. Berkata Ibnu Mas'ud, saya lengkap saja. Al-yakin la tardan nasa bi saqatillah. Tadi sudah disebutkan ya. Yang bagian yang ketiga yaitu dia memandang sama. Seorang hamba memandang perkara yang sama antara pujian dan juga celaan. Ya. Berkata Ibnu Mas'ud, ya, al-yakin la yardan nas bi saqatillah. Ya, dia tidak mencari keridhaan manusia dengan kebencian dari Allah Tabaraka wa taala, ya. Ini menunjukkan bahwa dia rela ya, apabila manusia tidak ridha asalkan Allah yang ridha kepada dirinya, ya. Qad madaha Allah azza wa jalla alladhina yujahiduna fi sabilihi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wa qad warada 'an salaf riwayat ukhra fi tafsir az-zuhd. Ya. Dan Allah telah memuji ya, di dalam Al-Qur'an orang-orang yang berjihad di jalannya walaupun dan tidak takut kepada celaan manusia. Dan telah datang dari para salaf riwayat yang sangat banyak yang menafsirkan tentang zuhud. Berkata Al-Hasan, Zahid alladhi idza ra'a ahadan qala huwa azhad minni. Wa sila ba'dhum adhunnuhu al-Imam Ahmad, ya. Amman ma'ahu mala hal yakunu zahidan? Qala in kana la yafrah bi ziyadati wa la yahzan bi naqsihi fa huwa zahid. Berkata Al-Hasan, orang yang zuhud adalah apabila dia melihat manusia, ya, orang lain, dia berkata dia itu lebih zuhud dari saya. Nah, itu zuhud. Yang namanya zuhud, kalau ngeliat orang dia itu lebih baik, lebih zuhud daripada saya. Itu menurut Hasan. Kemudian berkata, ditanya seorang kepada Imam Ahmad, amman ma'ahu mala hal yakuna zahid. Kalau ada orang punya harta, ya, Imam Ahmad ditanya, ada orang punya harta ya, banyak misalnya, mungkin apakah orang tersebut orang yang zuhud? Nah, ini pertanyaan kepada Imam Ahmad. Ada orang punya harta, apakah dia orang yang zuhud? Maka berkata Imam Ahmad, in kana la yafrah bi ziyadati wa la yahzan bi naqsi fa huwa zahid. Kalau dia tidak bahagia, tidak gembira jika hartanya ditambah, dan dia tidak sedih kalau hartanya berkurang, itu yang namanya zuhud. Nah, gitu jawaban Imam Ahmad. Nah, jadi apakah orang yang ada harta banyak itu bisa dikatakan zuhud? Kata Imam Ahmad, dia lihat kalau dia hartanya ditambah, dia biasa-biasa aja, nggak langsung gembira. Tapi kalau diambil juga hartanya, dia nggak merasa sedih, santai-santai aja. Nah, ini baru zuhud, orang yang seperti ini. Ya, kita kehilangan sedikit aja, wah udah keluh kesah ya, ngomel gerutu sama sini. Harusnya dia biasa-biasa aja. Ketika dapat dikasih, waduh, bahagianya luar biasa ya. Nah, harusnya dia juga bahagia ketika hilang. Karena berarti Allah berikan dia kebaikan di akhirat sebagai balasan atas kehilangan tersebut. Nah, ada yang ditanyakan, silakan kalau belum ada. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kita duduk di majelis ini, apakah bisa dikatakan zuhud? Orang yang apa, Pak? Baik. Jadi pertanyaannya, apakah kita yang ngaji gitu ya di sini, orang yang suka ngaji itu zuhud? Kemudian apakah yang mencari harta itu berarti tidak zuhud gitu ya? Apakah dikatakan berzuhud juga? Jadi tadi sudah disebutkan ya, ayat-ayat yang dibawakan juga, wala yu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Jadi kalau dikatakan zuhud itu, dan contoh-contohnya 3 perkara tadi juga itu berkaitan semuanya bil idhofati, disebutkan tadi jika itu disandarkan atau dikaitkan antara 2 perkara, antara dunia dan antara akhirat. Apakah bisa dikatakan zuhud? Semuanya bisa aja.
Orang yang tidak ngaji di sini dengan orang yang ngaji di sini bisa nggak dikatakan zuhud? Bisa. Antum nggak ngaji di sini bisa nggak dikatakan zuhud? Bisa aja. Gitu. Orang yang kerja sampai malam cari nafkah, apalagi nafkah wajib. Udah bukan masalah zuhud nggak zuhud, wajib cari nafkah untuk bisa menghindarkan diri dia dari kehinaan manusia. Tadi kan sudah sebutkan zuhud fi ma'in dan nas. Ya. Kalau dia nggak cari kerja, nggak punya uang, artinya akhirnya dia ta'alluq, ya, nggak kita daripada manusia. Dia berharap ada yang ngasih, susah cari kerja, ada yang ngasih kayak tetangga sebelah lagi lapar kayak gini misalnya. Ini malah nggak zuhud jatuhnya yang kayak gini. Tapi kalau dia berusaha cari kerja, ya, mohon kepada Allah, tawakal Allah, ya, dia punya harta, akhirnya bisa zuhud dari manusia. Ya. Jadi zuhud itu bandingannya nggak satu sisi, ya, antara dunia dan akhirat. Mana yang lebih dominan di diri dia? Dia cari kerja tujuannya untuk menafkahi keluarganya, ini kewajiban dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau dia cari uang, ya, cuman untuk kesenangan dunia, pengen punya mobil mewah, punya rumah mewah, rumah bagus, akhirnya dia sibuk cari harta, lupa ngaji, lupa baca Quran. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mana yang lebih bagus? Mobil bagus dia atau dia baca Quran? Di sisi Allah tentunya. Nah, baru ini bisa kita nilai dia zuhud apa enggak. Orang ngaji di sini, bagus ngaji. Ya, masuk ke bab apa yang tadi? Ya, melakukan cari keridhaan Allah tabaraka wa taala. Nomor satu, ya, apa yang di sisi Allah pasti dia yakini, makanya dia datang ngaji daripada tidur di rumah. Bisa zuhud. Tapi kita lihat ketika dihadapkan kepada musibah atau kepada dunia yang lain. Dapat musibah, apakah dia bisa seperti dia ngaji? Kan ngaji nikmat, ya. Tapi ketika dia ambil kenikmatannya, bisa nggak dia bersikap sabar, ya, bisa anggap antara dapat musibah atau tidak musibah sama. Kalau dia bisa berarti masuk bab zuhud. Nah, jadi dibandingkan antara dunia dan akhirat tadi, zuhud itu intinya. Nah, Allah Ta'ala alam. Jadi susah secara zahir dinilai, karena zuhud itu tadi masalah hati. Dia ada dalam hati. Jangan kau saksikan seorang itu zuhud, karena zuhud itu ada apa yang ada dalam hati, kata Abu Sulaiman tadi, ya. Allah Ta'ala alam. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, cukup ya. Nah, masih ada beberapa perkara ingin saya dituliskan di sini, dan insya Allah kesempatan yang akan datang mungkin bisa kita sampaikan. Ada 2 lembar lagi, ya, dan intinya ini berusaha menjelaskan dan memposisikan tentang zuhud. Yang jelas, ketika seorang menganggap dunia itu remeh, hina, lebih hina dari bangkai kambing yang cacat, dan dia menganggap akhirat itu mulia, lebih utama, lebih kekal dari seluruh apa yang ada di dunia. Ketika itu bertemu, maka dia harus bisa memenangkan akhiratnya. Itu inti zuhud sebenarnya, ya. Walaupun dia hartanya banyak, ya, tapi ketika kepentingan akhirat datang, dia rela lepas itu semua, gitu. Dia rela lepas semua itu, ya. Ya, kalau orang miskin, ya, nggak punya harta tentunya, ya kan. Ya, tapi kalau hatinya, himahnya tetap kepada gimana saya bisa kaya, ya, hidup miskin terus capek saya, capek hidup miskin. Sudah puluhan tahun, ya, susah mau makan nasi padang aja mikir berapa kali misalnya. Akhirnya tumbuh dalam dirinya nih himah besar, gimana nih setiap bangun pagi gimana supaya saya bisa hidup enak. Ya, nggak susah, mau jajan gampang, nggak mikir beribu-ribu kali, terus aja di pikirannya. Nah, dia nggak ridho dengan apa yang Allah berikan, nggak qanaah. Nah, ini orang seperti ini dia nggak zuhud, nggak bisa dibilang zuhud. Allah berikan tadi, rezeki itu Allah lapangkan, Allah kehendaki, dan juga Allah akan sempitkan rezeki itu kepada orang yang dikehendaki. Nah, tentunya tadi Allah lakukan tersebut dengan keadilan, dengan ilmu, dengan hikmah.
Ya itulah yang terbaik buat dia. Maka Allah berikan dia dalam keadaan susah. Kalau Allah kasihkan dia kemudahan, harta yang luas, bisa lebih buruk lagi dia dari keadaan ketika dia susah. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah atas segala takdirnya. Allah itu maha rahmah, gak mungkin pelit. Allah itu tak akan, tapi Allah juga maha adil. Ya. Karena rahmat dan adilnya itu, maka Allah kasihan sama kita. Ada orang yang Allah kasihani kalau dikasih harta. Allah kasih dia harta lebih banyak. Ya, belum tentu karena Allah sayang sama dia. Kan tadi sudah disebutkan, ya, bahwa dunia itu nggak ada nilainya. Yang ngambil nggak ada nilainya, ngambil sampah itu, ya bisa jadi dia orang yang hina. Kalau kita lihat orang ngumpulin sampah, kita bilang orang hina. Dunia sampah, hal yang rendah. Kemudian kita kumpulin. Begitu dikasih yang utama dari akhirat, malah kita tinggal nyari yang sampah, nyari yang rendah. Mana yang kita pilih jadinya? Jadi orang kaya ngumpulin sampah daripada kita orang miskin, tapi ngumpulin pundi-pundi pahala akhirat. Ya. Jangan sampai kita udah miskin, nggak punya harta, tapi juga hatinya penuh dengan sifat tomak, ya, serakah, pengen kaya, pengen apa. Ini musibah paling besar, ya, kepada seseorang. Ya. Naktafi bihadza qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.